Kita nggak seputus asa itu, oke? Emang umur kita udah nggak lagi muda dan society bilang kita udah nggak punya nilai tawar lagi. But we're not that desperate. Sebagian dari kita justru semakin selektif dalam memilih pasangan hidup. 5 tahun yang lalu saat aku secara resmi memasuki umur kepala tiga, salah satu sahabatku rupanya mulai panik. Siapa lagi kalau bukan Manda? Bermodalkan sederet prestasinya yang berhasil mencarikan teman-temannya jodoh, sampai akhirnya mereka menikah dan punya anak yang lucu-lucu, dia kemudian memberanikan diri untuk melakukan hal yang sama ke aku. Yes, mencarikan aku pasangan hidup. I mean, how hard could it be, right? Udah banyak kok yang berhasil. Mungkin begitu kira-kira yang ada di pikiran Manda saat itu. Step pertama dimulai dari menanyakan tentang ciri-ciri atau kriteria apa yang dicari dari seorang laki-laki yang aku inginkan untuk menjadi suamiku kelak. Dan dimulailah proyek Manda XK-nya ini. Total ada sekitar 4 kandidat yang diajukan sama Manda kalau nggak salah. Yang satu mundur teratur karena alasan pribadinya. Yang satu masih kerja di bank konvensional dan sama sekali tidak ada rencana untuk resign karena karirnya udah bagus di sana. Yang satu sholat wajibnya masih bolong-bolong. Dan yang satu lagi ini paling epic sih. Aku sampai tanya sama Manda, kalau kamu belum menikah dan ada orang yang menjodohkan kamu sama orang ini, mau nggak? Ya enggak lah. Kebayang gak sih ada orang nawarin kita makanan yang menurut pandangan mata tuh agak mencurigakan gitu, terus pas kita tanya balik, kamu mau nggak makan makanan ini? Dan dijawab, Ya nggak mau lah. nah that's exactly what I felt that time. Aku rasa nggak perlu diceritakan secara lebih detail sih ya apa yang terjadi dengan project ini. Lihat aja aku sekarang masih single. Tapi dibilang gagal tuh enggak juga. Karena alhamdulillah ala kulli hal, kita berdua, aku dan Manda, sama-sama belajar banyak hal tentang mencari pasangan hidup. Aku pernah tanya sama Manda, apakah kriteria yang aku minta itu terlalu muluk-muluk dan gak masuk akal? Dia menjawab, Ya gak juga sih. Yang kamu minta kan sejalan dengan syariat. Cuma masalahnya orang kayak gitu nggak ada di circle kita saat ini. Manda pun akhirnya paham kenapa sampai detik ini aku nggak panik apalagi desperate. Bahkan dia ngasih aku wejangan. Sabar ajanya. Jangan asal pilih laki-laki. Karena perjalanan berumah tangga itu berat. Apalagi kalau dijalani bersama dengan laki-laki yang nggak paham dan nggak mau belajar tentang syariat Islam. Dan ternyata bukan hanya Manda, ada beberapa sahabat perempuanku juga mengingatkan hal yang sama. Ini adalah salah satu perkara yang aku sangat-sangat syukuri sekali. Hikmah besar dari takdir Allah tentang jodohku. Allah masih memberi aku waktu untuk memilih pasangan hidup dengan cara yang benar, menggunakan indikator yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Like we all know, semakin bertambahnya usia kita dan belum juga menikah, pertanyaan yang dilontarkan orang itu akan semakin banyak dan semakin absurd. Tapi sebenarnya nggak cuma itu. Jenis orang yang mendekat pun semakin di luar naila dan bikin nggak habis fikri kalau kata netizen zaman now. Ditawarin nikah siri tanpa istri pertama tahu. Dikodein untuk TTM-an sama temen zaman SMP atau SMA yang jelas-jelas sudah punya istri. Diajakin menikah sama laki-laki yang masih sering dan dengan sadar serta tanpa rasa bersalah meninggalkan kewajiban sholat 5 waktunya. Well, allow me to speak on behalf of single women my age ya. Kita nggak seputus asa itu, oke? Emang umur kita udah nggak lagi muda dan society bilang kita udah nggak punya nilai tawar lagi. But we're not that desperate. Sebagian dari kita justru semakin selektif dalam memilih pasangan hidup. Karena kita diberi Allah injury time untuk melihat sekeliling, untuk mempelajari tentang seluk-beluk kehidupan berumah tangga dari teman-teman sebaya, dan untuk ngaji. Belajar tentang hak dan kewajiban suami serta istri berdasarkan Quran dan Sunnah. Tapi kita sebagai perempuan juga harus mau muhasabah diri sih. Kok bisa orang-orang semacam itu berani untuk mendekat dan melakukan hal sedemikian? Mungkin kita yang kurang paham bagaimana cara membawa diri dan membatasi diri, baik di ruang publik atau di dunia maya sebagai seorang muslimah. Alhamdulillah setelah aku sangat-sangat membatasi semuanya, hal-hal tersebut pun perlahan menghilang. Ya walaupun sebagai manusia biasa kita tidak bisa selalu istiqomah, tapi ketika orang-orang seperti itu kembali mendekat, kita bisa langsung sadar bahwa ini adalah sebuah pertanda yang jelas. Kalau iman kita sedang turun dan pertahanan ini sedang melemah. So we get back up and fight harder. Jangan sampai kalah sama godaan. Karena percaya deh, gak ada hal baik yang bisa kita dapatkan kalau menyerah pada keadaan dan lebih memilih mengikuti hawa nafsu. Biasanya sih Nya, kalau udah seumur lo gini, yang mau cuma duda. Kalaupun masih single, pasti udah tua banget, umur 40-an ke atas lah. Wait, jangan salah. Dua kategori di atas zaman sekarang mah nyarinya yang 30 tahun ke bawah loh malahan. Banyak juga kok, tapi janda yang malah menikah sama laki-laki single seumuran mereka
atau bahkan lebih muda. Intinya mah nggak ada rumus pasti tentang jodoh. Jadi jangan pernah membatasi diri. Oh, umurku yang segini paling dapetnya duda, paling dapetnya suami orang jadi istri kedua. Aku nggak ada masalah apa-apa ya sama duda dan poligami. Poinnya adalah tadi, nggak ada rumus pasti tentang umur berapa dan apa statusnya jodoh kita. Emang kenapa sih harus banget menikah sama laki-laki yang gak pernah ninggalin sholat 5 waktu? Emang kamu udah sempurna? Emang orang gak bisa berubah jadi lebih baik? Satu, kita tidak dibebani atas masa depan orang lain. Kenapa harus nunggu menikah dulu baru mau berubah jadi baik? Kenapa nggak sekarang aja berubah dulu baru memantapkan diri untuk menikah? Dua, kalau dia bisa menganggap enteng hal yang menjadi kewajibannya terhadap Allah, lalu apa yang membuat kamu berpikir dia akan mengambil berat hal yang menjadi kewajibannya terhadap kita? Tapi perempuan kan ada biological clocknya ya. Kalau udah di atas 35, ntar susah loh punya keturunan. Bukankah masih banyak orang-orang di sekeliling kita yang umurnya sama atau bahkan lebih tua dari kita dan sudah lama menikah tapi belum juga dikaruniai anak? What about their biology clock? Punya anak itu bukan tentang biology clock, tapi tentang kehendak Allah. Tugas kita hanya berusaha sekuat kemampuan kan? Tidakkah kita ingat cerita Nabi Zakaria alaihi salam dan istrinya? Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedangkan aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul." Berfirman Allah, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Imran ayat 40. Dan pertanyaan Nabi Zakaria alaihissalam ini pun muncul lagi dalam Quran Surat Maryam ayat 8. Allah Azza wa Jalla pun menjawab dengan jawaban yang sama pada ayat setelahnya. Kurang impossible apa lagi coba tuh? Umur Nabi Zakaria alaihissalam sudah sangat tua. Bukan cuma tua ya, tapi sangat tua. Ditambah istrinya juga mandul. I'm not a doctor, but I'm pretty sure no doctors, even in this modern time, would think it's possible for a couple with that condition to have a baby. Kalaupun ada, mereka akan menyebut itu sebagai sebuah keajaiban atau miracle. Dan keajaiban itu milik siapa? Allah Jalla Jalaluhu. So, masih aja panik tentang biology clock. Tugas kita tuh hanya berdoa dan ikhtiar memataskan diri, serta ikhtiar menyehatkan jasmani. Sehingga kapanpun Allah titipkan keturunan, insya Allah jasmani dan rohani kita sudah siap menerimanya. Well, what I'm trying to say is, bertambahnya umur tidak akan mengurangi value kita. Munculnya kerutan tidak akan mengurangi value kita. Tapi berkurangnya ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya lah yang akan mengurangi value kita. Memposting foto kita di media sosial dengan segala good angle-nya tidak akan mempercepat datangnya jodoh. Itu malah hanya akan mendatangkan malapetaka, apalagi dengan teknologi AI yang semakin canggih saat ini. Mendatangi tempat-tempat yang ramai dan penuh hingar-bingar tidak akan mempercepat datangnya jodoh. It will only attract the wrong type of man. Dosen analytical studiesku pernah bilang, kalau intan itu sebenarnya nggak lebih dari sekedar batu. Lalu apa yang membuatnya jauh lebih mahal dari batu lain dan dicari oleh banyak orang? Ya karena value yang ada pada intan tersebut. Karena intan adalah bahan dasar dari berlian. Berlian adalah batu intan yang telah dibentuk, diasah, dan dipoles sedemikian rupa. Maka jadilah berlian. Bentuklah diri kita dengan ilmu agama, asahlah diri kita dengan ketakwaan, dan poleslah diri kita dengan rasa malu. Kalau Allah bisa menggerakkan jutaan manusia untuk membelah gunung guna mendapatkan segenggam intan, maka apa sulitnya bagi Allah untuk menggerakkan hati satu manusia soleh untuk menjemputmu dengan cara yang Allah ridhoi. Aku akhiri monolog ini dengan jawaban atas sebuah pertanyaan yang ditujukan pada Ustazuna Nuzul Zikri Hafizahullah. Dan berikut pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, Ustadz mengatakan kita mencari suami yang lebih baik agamanya. Namun bagaimana dengan akhwat yang masih belajar dan belum bagus agamanya? Sedangkan ikhwan pun mencari akhwat yang sudah berkualitas. Qadarullah Ana juga bukan lulusan ponpes. Apakah Ana harus menurunkan standar? Ibu Ana mengatakan pilih saja lelaki yang penting sholat dan mau belajar meskipun konsep agamanya belum benar. Apa yang harus Ana lakukan? Jazakallahu khair. Hadirin yang Allah muliakan, Aisyah juga bukan lulusan ponpes. Aisyah bukan lulusan ponpes. Hafsah bukan lulusan ponpes. Sofia bukan lulusan ponpes. Banyak yang bukan lulusan ponpes. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang Allah muliakan, sekali lagi, Allah tidak pernah zolim.
Allah tidak pernah zalim dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan upaya dan effort dari hambanya. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Tugas kita yang terpenting adalah tetap memperbaiki diri, memantaskan diri, perbaiki hubungan dengan Allah, lalu sabar menunggu momentum. Kata Allah, wasbir, sabar. Dan Allah tidak pernah menyanyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Surat Hud ayat 115, sabar. Jangan turunkan standar. Hanya orang yang tidak punya kualitas yang menurunkan standarnya atau nilai tawarnya. Orang-orang yang berkelas tetap bermain dengan benar. Akan ada insya Allah ta'ala. Makanya khususnya bagi wanita, walaupun kita sudah kepala 3, jangan khawatir, jangan turun. Kan banyak akhwat gitu kan ketika baru 20-21 ngincernya yang hafid, yang bisa bahasa Arab dan seterusnya. 28, 29 udah turun, yang penting belajar bahasa Arab juga oke deh gitu loh. Terus baca Iqra jilid 6 tamat aku udah mau. Usia 35 turun lagi gitu loh. Yang penting udah ngaji. Usia 39 yang penting jenis kelaminnya laki-laki. Jadi turun. Enggak. Khadijah mendapatkan laki-laki terbaik usia 40 tahun. Intinya selalu ada tempat bagi yang terbaik. Selalu ada tempat bagi yang terbaik. Tidak ada satupun juara 1 tidak dapat podium. Aku di mana ya, Mas Panitia? Podium penuh, pulang. Loh, saya juara 1-nya, saya yang dapat emas tuh saya. Enggak, udah penuh. Perunggunya ada 3 orang, peraknya double. Jadi mohon maaf, Anda nggak punya podium. Nggak ada orang seperti itu. Selalu ada podium bagi sang juara. Hadirin, Khadijah dapat Nabi SAW. Khadijah dapat Nabi SAW. Hajar dapat Nabi Ibrahim alaihissalam. Hajar itu bayangkan diasuh sama Firaun, kayaknya udah susah deh. Dan Firaun kan begitu, nggak jelas. Jadi kecenderungan seksualnya kan nggak jelas. Firaun itu seneng sama istri orang, Makanya kan yang diculik Sarah, Tapi ketika berjuang dan seterusnya, dapat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang penting kita berjuang, lakukan yang bisa kita lakukan, kejar cita-cita kita dan jangan turunkan standar. Begitu kita turunkan standar berarti kita nggak pede dengan kualitas, kita. Sabar, selalu ada podium bagi sang juara. Allah nggak pernah menyia-nyiakan upaya dari orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang terbaik pasti akan nyari yang terbaik, pasti akan dicari. Pertanyaan, apakah kita layak untuk bersanding dengan dia? Aisyah membuktikan beliau layak. Sofia, Hafsah membuktikan layak. Fatimah pun demikian, layak bersanding dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi intinya khususnya bagi para wanita, sama juga bagi para ikhwan, para laki-laki, yang terpenting adalah bagaimana kualitas kita. Dan perbaiki hubungan dengan Rabbul Alamin. Dan nikmati saja, nikmati dan lakukan apa yang bisa kita lakukan pengorbanan, keluar dari zona aman, maka insya Allah Allah akan kasih jalan keluar bagi kita.